Kembali lagi dengan ngobrol perkara iman bersama Asep Tapip di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan segmen kedua ini, melanjut tadi ke obrolan bahwa Al-Quran itu yang pertama sekaligus diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, sekarang yang dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu dicicil. Nah, pertanyaan saya, kapan itu mulai? Ya, yang pertama kali diturunkan ke Muhammad itu? Masya Allah, ini luar biasa. Jadi mengingat kembali tentang bagaimana peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan, Iqra. Semula berawal dari Nabi Muhammad SAW mengalami kegalauan dalam menghadapi dunia ini, hidup dan kehidupan ini. Lantas kemudian beliau mendekat kepada Allah, di mana Nabi Muhammad mendekatnya, beliau mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia, yaitu di Jabal Nur, di Gua Hira tentunya. Beliau melakukan curhat kepada Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung, melakukan perenungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ternyata saat melakukan perenungan itulah datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, yang kemudian dengan perawakan yang sama sekali sebelumnya belum pernah dilihat oleh Nabi Muhammad, dan mengatakan Iqra. Tetapi Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca, ummi. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah ummi. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Kemudian dalam cerita itu Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril sampai pelukan yang ketiga, Iqra, baru kemudian bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai ayat yang kelima, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di Gua Hira. Dan itu luar biasa. Setiap jamaah umroh, jamaah haji yang mungkin barangkali punya kecukupan fisik, kecukupan tenaga, naik ya. Yang umroh biasanya naik ke sana. Yang umroh kah, yang haji naik untuk mendaki Jabal Nur. Dan itu luar biasa. Kurang lebih antara 2 jam tergantung dengan kemampuan tenaga. Dari awal, dari dasar gunung sampai ke atas itu kurang lebih sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Sebenarnya tidak ada syariat yang disampaikan agar naik ke gunung, tidak ada syariat. Hanya jamaah haji, jamaah umroh ingin mengenang kembali seperti apa sih peristiwa napak tilas yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad itu, seperti apa kondisinya. Dan itu luar biasa. Perjuangan Nabi Muhammad untuk melakukan perenungan, mengasingkan diri terlebih dahulu, di sana menerima wahyu pertama. Memang perjuangannya luar biasa naik ke gunung Jabal Nur itu. Sekarang itu cenderung relatif lebih mudah naik. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad, tangganya kan sekarang udah ada tangganya. Tangganya sudah ada, kanan kiri sudah ada pegangan. Gitu ya. Dan terbayang pada saat dulu, Nabi Muhammad dulu ketika beliau berhari-hari ada di atas, setiap hari dikirim makanan dan minum oleh sang istri. Siapa nama istrinya teh? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Ya Allah, luar biasa soleha beliau. Terbayang beliau mengirimkan tiap hari ngantar makanan kepada Nabi Muhammad di Jabal Nur itu. Yang saat ini saja Jabal Nur yang kondisi jalannya sudah enak dinaiki, kalau dulu masih asli gitu ya. Masih asli. Pasti sangat terjal perjalanan itu, tapi beliau rela mendampingi terus Nabi Muhammad. Dan ceritanya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tadi, pulanglah dengan pakaian serba basah karena memang ini pengalaman pertama, datang kepada Siti Khadijah, Zammiluni, wahai istriku, selimuti aku. Bergetar Nabi Muhammad. Karena apa? Pertama kali berhadapan dengan malaikat. Nah, ini peristiwa yang luar biasa, sampai kita bisa mengetahui kapan kita, kepada siapa kita harus berkata, berperilaku dengan baik. Dan itu sesungguhnya berawal dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu bermuara dari bagaimana Allah turunkan wahyu pertama, terus sampai terakhir, yang kemudian ternyata kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun tidak disyariatkan dalam rangka napak tilas tadi, saya pikir tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk naik bagi kita yang memiliki cukup tenaga ya, barangkali
cukup tenaga untuk ke atas. Insya Baik, Allah. coba sholat di situ ya, walaupun bersempit-sempit. Nah, sholat 2 rakaat walaupun bersempit-sempit. Walaupun nggak ada itunya perintahnya. Walaupun nggak ada perintahnya. Ya. Tidak Saya disyariatkan. juga waktu Siti turun sana kan, dari hotel tuh semangat, wah mau naik, begitu sampai di situ lihat situasinya, aduh badan saya nggak cukup untuk naik ke atas bilangnya. Masya Akhirnya nggak naik juga. Luar biasa. Padahal memang seru nih kalau dulu kebayangnya dulu itu ya sebelum seperti sekarang tangannya sudah rapi kan kalau sekarang mah sekarang udah tangannya enak, sudah dibangun ya. Ya. Tapi monyet masih ada ya. masih ada. Dari dulu juga mungkin. Dan di atas tuh banyak juga yang jualan. Nah, Di atas bukit itu ya jualan. kalau sekarang berarti aman, kalau haus di atas yang beli di atas. Betul. Kalau dulu kan bayangan Siti Hadijah. Dan memang pilihan di Gua Hira itu bagus karena terpencil sehingga namanya memisahkan diri betul-betul kan. Betul. Orang pun akan susah mau menemui juga ngapain juga ke atas gitu kan, kecuali Siti Hadijah karena emang ada target atau tujuan untuk melayani Rasul dari sisi makanannya, sehingga beliau dengan tenaganya yang luar biasa saya kira. Ya, seorang perempuan ya, kemudian bolak-balik itu bukan sekali. Perempuan bolak-balik bukan sekali dan terus setia, padahal apa penghasilannya gitu. Ya. Kalau perempuan zaman sekarang akan seperti apa coba? Nah, gitu ya. Jadi memang Mudah-mudahan. Kalau banyak Khadijah yang lain. Khadijah masa kini, insya Allah masih ada ya. Ya. Tapi ada cerita kan yang istrinya 2 atau yang 1 Khadijah, yang situ Hasanah. Pas naik haji kan dari Birman. Tawaf ya. Nah, tawaf yang terakhir itu kan Robanatina pindah Hasanah, kita pindah Hasanah, makin Arban ya. Yang Khadijahnya cemburu. kok nggak disebut-sebut. Nah, Istri 2 terus yang disebut gitu ya. Nah, begitu yang Namanya terakhir. Siti Hasanah. Akhirnya ya, itu. Luar biasa. Ya, namanya juga kehidupan. Ada-ada aja. Ya itu akhirnya kalau kita milih nama ya harus yang bagus gitu. Betul, yang betul. cocok sekali ngedoa langsung ngedoain ya. Iya. Baik, segmen kedua pun nampaknya sudah cukup ya. Karena tadi ditambah cerita guyonan ya. Mudah-mudahan itu juga menambahlah pengetahuan kita untuk mengembangkan diri dalam pengetahuan tentang Ramadan yang bulan turunnya Al-Quran. Segmen berikutnya akan kita jumpai selanjutnya setelah yang banyak lewat.